Kelihatan semua Bapak? Kelihatan semua? Sudah, Pak. Bisa bergerak? Bisa, Pak. Oh, sip, mantap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara semua. Jadi pertemuan ketiga ini kita berbicara tentang, ya, ini kuliah ketiga, cara pemberian obat dan pengambilan spesimen sampel hewan uji, ya. Jadi cara pemberian obat dan pengambilan sampel spesimen sampel uji. Baik. Nah, jadi dalam hal ini tentu penanganannya ya ada 3 hewan yang kita berikan contoh di sini, mencit, tikus, dan kelinci. Karena ketiga hewan itu yang paling sering dipakai di dalam laboratorium dan untuk penelitian. Nah, kelinci dan marmot itu penanganannya hampir sama ya karena ukurannya juga hampir sama. Nah, mencit dan tikus juga sebenarnya sama, tinggal lagi cara penanganannya saja berbeda tersebut. Nah, oke. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Kita lihat yang pertama. Yang pertama mencit. Nah, ini bagaimana menangani mencit ini. Ya, menangani ini bahasa sederhananya bagaimana memegangnya, ya kan? Nah, ini dia. Bisa Anda lihat dari A sampai E itu. Jadi mencit diangkat dengan cara memegang ekor belakangnya dulu. Ya, pegang. Nah, biarkan dia menggrab benda-benda yang agak keras, kawat dan segala macam. Nah, sehingga kita mudah memegang badannya. Oke, nah seperti ini. Saya yakin Anda juga sudah pernah melakukan hal ini pada praktikum farmakologi dasar barangkali ya. Nah, oke. Nah, kemudian ekornya dipindahkan dan dijepit antara kelingking seperti ini. Nah, berarti posisinya terbalik. Nah, oke ya, terbalik dan ini mudah diberikan tindakan. Ya, misalnya kita memberikan pemberian oral misalnya. Ya, atau disuntik misalnya. Nah, oke ya, nah, inilah caranya. Ini cara mencit itu. Nah, bisa ya. Jadi cara menggrab tadi bisa saja diberikan sebuah kawat di sini ya. Jadi angkat ekornya, biarkan dia memegang ya kaki depan dan kaki belakangnya itu memegang kawat itu, jadi sehingga kuat kan. Nah, kita menarik ekornya, tarik ekornya seperti ini dan kemudian kita bisa memegang tengkuknya langsung ya. Memegang tengkuk langsung dan kemudian ekornya tadi dijepitkan antar jari kita sehingga bisa ditangani. Oke, dia sangat mudah sekali ya jadi mencit. Nah, untuk tikus ini agak susah ya. Nah, nanti kita lihat kalau bagaimana untuk tikus. Nah, sehingga dalam posisi seperti ini kita bisa memberikan memberikan tindakan ya, memberikan secara oral atau secara suntik, memberikan senyawa-senyawa yang akan diuji tersebut. Nah, kalau tikus bagaimana? Nah, tikus ini ukurannya besar kan, jadi tidak bisa kita tarik seperti itu. Ya, nah, tikus ini juga akan kalau dia terancam dia akan menggigit. Nah, ini berbahaya juga. Nah, makanya kita disarankan memegangnya menggunakan sarung tangan. Mencit juga disarankan menggunakan sarung tangan juga, ya. Oke. Nah, kemudian caranya bagaimana ya? Ini agak penuh perhatian pada tikus ini. Jadi angkat hewan lembut dengan menempatkan tangan Anda di sekitar dada bagian atas. Nah, dada bagian atas ya. Nah, dada bagian atas tanpa meremas ya. Biarkan saja. Ya, soalnya nanti kalau tidak dia akan menggigit, ya kan? Nah, oke. Nah, tikus tetap santai, jika perlu dipijat lembut ya.
Nah, berbicara dengan tenang, ya, jangan ada suara-suara yang bising. Nah, kemudian kita menahan bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Dan kemudian baru dipegang si tikus tadi dalam posisi terbalik juga, ya. Jadi pengambilannya saja yang berbeda. Kalau mencit bisa ekornya saja ditarik. Kalau tikus tidak, ya. Jadi harus kita masukkan tangan kita ke bagian kepala dulu, ya, di bawah tekuknya ini. Nah, lalu baru dimasukkan, ya, dipegang. Oke. Nah, itu untuk tikus. Untuk tikus. Nah, bagaimana pula dengan kelinci? Nah, kelinci ukurannya besar, kan? Nah, kelinci ukurannya agak besar, ya. Maka kita memerlukan penanganan yang agak berbeda, ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kelinci kan ukuran besar ini. Jadi kita memang harus memegang dengan dua tangan, ya, dua tangan, ya. Kemudian tengkuknya dipegang kuat dulu. Nah, kemudian kita seperti merangkul, ya, kaki bagian depannya. Nah, kemudian dari kaki depan itu kita pegang bagian perutnya. Oke, seperti ini dan seperti ini. Ya. Nah, bisa juga kelinci tadi dibungkus dengan semacam kain lah, kain handuk atau kain apa yang disiapkan seperti ini, dibungkus, dan ini lebih memudahkan kita untuk memberikan perlakuan, ya. Nah, usahakan matanya tidak tertutup. Nah, diselimuti. Nah, diselimuti ini agak mudah, ya. Jadi agak mudah. Jadi kakinya nanti kalau memberontak tidak akan ada pemberontakan dari kakinya, ya, diselimuti seperti ini, dan kemudian kita dengan bebas nanti bisa membalikkan, ya. Oke. Nah, mungkin Anda belum pernah memegang kelinci, ya. Nah, ini kelinci itu berat, lalu apa namanya, marmut, nah juga tindakannya seperti ini, ya. Oke. Tapi kalau ada kambing misalnya yang dipakai, nah mungkin penanganannya harus beda lagi, ya, beda lagi. Ya. Baik, saya rasa tidak ada masalah untuk penanganannya. Ya, penanganan artinya memegang hewan mencit, hewan tikus, hewan kelinci. Nah, ingat untuk kelinci tadi ada cara yang lebih soft, ya, yang lebih soft yaitu dengan cara membungkusnya. Sebenarnya tikus yang agak besar, agak susah juga menanganinya tadi, bisa juga menggunakan dicari misalnya alat kaca atau peralon yang agak besar sehingga ia dimasukkan. Nah, masukkan ke dalam peralon tersebut. Nah, tinggal nanti kepala dan ekornya. Nah, maka ini juga bisa ditangani dengan gampang, ya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam peralon. Nah, kemudian biarkan hidungnya keluar sedikit, yang lainnya peralonnya itu kita isolasi saja. Ya. Nah, kalau kita ingin mengambil darah saja dari ekor, ya kan susah itu bekerja sendirian, ya masukkan dalam peralon untuk tikus. Mencit juga bisa begitu, cari peralon yang kecil, ya cari peralon yang kecil, ya dimasukkan pula dia dalam sana. Oke, ya. Nah itu cara-cara pemberian penanganannya, pemegangannya. Nah, kita lihat bagaimana cara memberikan obat pada hewan. Nah, kita lihat mencit dulu. Kalau mencit secara oral, nah pemberian oral ini kan dengan jarum sonde. Jarum sonde itu memang dari dengan jarum, tetapi ujungnya itu tidak tajam yang sudah ditumpulkan. Ya, jadi jarum itu adalah jarum yang panjang, sekitar jarum itu masuk sampai ke daerah gastrik, ke lambungnya ini. Nah, memasukkannya harus lambat-lambat, ya. Jadi kita jangan dipaksakan memasukkan jarum itu ke dalam lambung itu dengan cara yang kasar dan tergopoh-gopoh. Jadi kita biarkan dia mengalir sendiri, jarum itu kita masukkan lambat-lambat. Sebab kalau tidak nanti bisa jarum ini bisa melenceng ke arah paru dan melukai paru, mati. Ya.
Nah, jadi orang yang belum terbiasa, jadi memang perlu latihan di sini. Ya, Anda masukkan lambat-lambat, biarkan saja ya jarum itu menuju ke daerah gastrik. Nah, ketika tersangkut, nah berarti itu nyangkut ke arah daerah paru itu. Oke, tarik lagi. Ya, masukkan lagi ke arah atas, arahkan. Nah, kemudian ya langsung ke lambung. Nah, kalau sudah sampai di lambung ya, nah kita bisa memberikan senyawa ya dengan jarum itu. Nah, senyawanya tentu senyawa dalam bentuk cairan. Kalau senyawa padatan ya berikan saja berupa makanan dengan catatan terukur. Ya, makanan itu terukur. Berapa yang terserak pun kita timbang nanti. Kalau dia berupa padatan. Kalau merupakan cairan, tidak ada masalah. Nah, umumnya penelitian-penelitian kita memang menggunakan cairan. Ya, cairan yang di senyawa-senyawa uji kita tuh larut dalam air bisa. Oke, tidak ada masalah. Kalau misalnya tidak larut dalam air, kita beli NaCMC 0,03%, ya 0,3% atau 0,1%. Pokoknya bisa dia terdispersi senyawa-senyawa aktif itu di dalam larutan. Oke, nah begitu caranya pemberiannya. Nah, bagaimana dengan pemberian penyuntikan? Nah, bisa saja, ya subkutan misalnya. Nah, subkutan kita berikan di daerah tengkuk, kita pegang tengkuknya, ya, kemudian suntik pada daerah yang tertarik itu. Nah, ditarik, ya. Nah, kemudian kan ada jaringan yang tertarik itu, udah masukkan di sana. Nah, itu sama dengan kita menyuntiknya dengan cara subkutan. Apa yang kita perhatikan tentu saja besar jarum ya. Jangan jarum kuda pula dipakai terlalu besar menyiksa hewan ya kan. Nah, dari belakang juga bisa ya. Nah, ambil daerah punggung belakang ditarik pula misalnya. Nah, kan nanti ada tonjolan daging di sana. Nah, udah suntik juga itu udah sama dengan kita menyuntik pada daerah subkutan. Nah, bagaimana dengan intravena? Nah, intravena mencit itu disuntikkan dengan cara pada ekornya. Nah, pada ekor. Nah, kalau ini gambarnya kandangnya kan terlalu canggih nih. Nah, kita bisa saja memberikannya dalam paralon. Masukkan dalam paralon, tinggal ekornya kan. Tinggal ekornya. Nah, ekor inilah yang kita perlakukan. Ya. Nah, misalnya dengan cara mengambil darah yang ada di ekornya ini, lumayan dapat lumayan banyak lah. Oke. Nah, bisa diambil dari sana. Oke. Nah, kalau kita pasang sebuah alat di sini, bisa juga ya pasanglah alat misalnya kita ingin mengambil beberapa kali misalnya dalam waktu yang singkat. Ya udah, pasangkan dulu sebuah tabung di sini sehingga nanti kita hanya mengambil dari tabung itu saja nanti darahnya. Ya tidak menusuknya berkali-kali. Karena ketika menusuk berkali-kali pasti saja itu menimbulkan rasa nyeri pada dia. Ya, hanya pada mencit itu. Hanya saja mencit ini tidak tahu tempat mengadu, ya dia tidak bisa mengadu kan. Padahal memang sakit sama dia itu. Nah, kemudian bisa juga darah pada mencit itu diambil dari mata, ya, dari daerah mata. Jadi dari pinggiran mata, pinggiran orbit mata tersebut. Lumayan juga banyak darahnya di sana. Nah, tetapi metode ini memang sangat dianjurkan tidak dilakukan. Kenapa? Karena secara kehewanan itu memang sangat menyiksa sekali, ya menyiksa sekali. Memang darah banyak didapat dari sana, dari orbital matanya itu, ya. Nah, tapi sekarang sudah dilarang, ya. Tidak, artinya disarankan untuk tidak dipakai. Nah, makanya alternatifnya yang lain apa ya diambil dari ekor, dari pena ya. Oke. Nah, bagaimana dengan mengambil darah dan menyuntikannya bisa dari vena itu ya. Dan kemudian kalau darahnya itu diperoleh lebih banyak lagi, bisa juga dilakukan dengan heart puncture, artinya menusuk jantungnya langsung, lalu diambil dari daerah jantungnya itu. Nah, ini banyak darahnya yang diperoleh, tetapi mencitnya pasti mati.
ya kan? Mencitnya atau tikusnya pasti mati. Jadi itu dilakukan dengan teknik heart puncture. Nah, tergantung bagaimana rancangan penelitian kita. Kita memang mematikannya hanya mengharapkan darah saja. Oke, bisa dengan cara begitu. Tetapi apabila kita memberikan, mengambil darah, kemudian kita melihat lagi tingkah lakunya, dia ada aspek-aspek farmakodinamik yang kita harapkan, dan kita tidak mematikannya, ya maka perlakuannya seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, jangan lakukan head puncture. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, itu tentang apa namanya tadi pada mencit ya, mencit. Oke, alatnya itu bisa diganti dengan alat peralon ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini dia, coba perhatikan. Coba perhatikan ini, nih. Nah, ini dorsal fin. Ini ekornya ini ya, saya kira begini. Nah, ini ekornya. Nah, lalu ketika kita mengambil daerah vena, nah ini sepertinya, jadi ditusuk. Nah, kemudian ekornya itu kan punya lingkaran itu ya. Ya, dari lingkaran itu banyak pembuluh darah di sana. Kita bisa mengambil ya. Jadi di sini ada tendon bundle, jaringan-jaringan tendon ya. Nah, di sini ada vena-vena, nah kan, nah vena, nah ini ada dorsal vena. Nah, kita bisa mengambilnya dari sana. Nah, caranya bagaimana? Enggak kelihatan, Pak, kalau tidak dipotong seperti ini ya. Ya, coba tusuk, kemudian dia keluar sedikit pada jarum itu kan kelihatan itu darahnya muncul kan. Nah, oke. Baru kita tarik. Ya, jadi saya kenakan seperti ini. Ini jarum kita, lalu kita susukkan ya pada daerah ini, dorsal vein ini kan. Nah, dorsal vein ini kira-kira. Nah, dorsal vein. Nah, kan keluar darah itu. Nah, keluar darah berarti oke, sip. Kita sudah menempatkan jarum kita pada tempat yang baik. Ya, jadi bisa pada dorsal vein, pada lateral vein ya, bisa kita ambil pembuluh darah di sana. Oke, nah kalau intramuskular bagaimana? Intramuskular berarti kan kejaringan ya, kejaringan. Nah, kejaringan. Nah, IM itu biasanya disuntik ya di daerah paha. Ya, kita angkat pahanya. Kalau hewannya ini kita masukkan ke dalam peralon tadi, akan lebih gampang kita ya, keluarkan saja kakinya, kemudian otot pahanya itu kita suntik di sana. Nah, itu berarti daerah-daerah intramuskular. Ya, nah, jadi sukutan bisa, intramuskular bisa, intravena bisa tadi dari ekornya kan. Nah, gampang sekali. Oke. Nah, bagaimana dengan intraperitoneal? Nah, intraperitoneal berarti kan di daerah lambung itu. Ya, di daerah lambung. Nah, caranya seperti itu. Ya, kita pegang. Nah, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam pralon kan, karena yang akan disuntik adalah bagian lambungnya. Oke, memang kita pegang bagus-bagus. Kalau bisa juga Anda masukkan ke dalam kaus kaki. Ya, carilah kaus kaki di rumah Anda yang tidak Anda pakai lagi, masukkan ke dia dalam kaus kaki. Itu kan terkurung dia itu, ya kan? Nah, bisa kita suntik dengan catatan kaus kakinya cuci dulu ya. Jangan yang udah Anda pakai seminggu lalu Anda kurungkan menciptakan tikus ke sana, pasti dia pusing dia nanti, berontak dia kan. Nah, oke. Nah, kalau dari sana bisa kita lihat ya. Nah, oke, ini daerahnya. Kalau dia dalam posisi terbalik seperti ini, ya kita menyuntikkan intraperitoneal itu sebelah kanan. Ya, jangan sebelah kiri, nanti kena daerah ginjal dan segala macam, ya. Nah, sebelah kanan kita suntikkan. Ya, seperti ini, seperti gambar ini. Kelihatan gambarnya ini kan? Nah, oke. Baik. Nah, jadi kita sudah bisa mencara secara IV, secara sukutan, secara intramuskular, ya. Oke, sudah. Nah, tikus bagaimana? Nah, tikus. Nah, kalau oral tikus hampir sama saja dengan mencit tadi, tinggal lagi cara memegangnya saja ya. Jadi dia memegangnya memang harus lebih kuat pada daerah dada dari tikus tadi. Nah, kalau mencit lebih ringan, lebih kecil ya, nggak ada masalah. Nah, cara menyuntikkan sukutan ya sama saja ya. Sukutan dilakukan di atas tengkuk atau kulit abdomen seperti ini.
ya, tarik tengkuknya itu, dan kemudian ya berarti dia kita tekan itu ke bawah, tikus itu, supaya dia tidak banyak gerakan, dengan catatan yang di bawah ini adalah benda-benda yang kasar, misalnya kain-kain handuk, ya, jadi kan dia mencekram ke sana itu, kita juga menekan, lalu sambil ditarik tengkuk, bagian tengkuknya itu, nah, dia kita suntikkan. Nah, itu subkutan dilakukan pada tengkuk, ya. Ya sebenarnya pada mencit juga begitu kan, tetapi penanganan pada mencit lebih mudah karena dia kecil, mudah dipegang dan segala macam. Nah, intramuskularnya bagaimana? Ya sama, daerah kakinya tadi, kaki belakang, ya. Jadi tikut, mencit, kelinci, hewan-hewan itu yang walaupun kakinya 4, tidak ada istilahnya tangan dan kaki kan, semuanya kaki, kaki depan dan kaki belakang. Nah, oke, ya. Jadi intramuskular sama, subkutan juga sama. Nah, bagaimana pada kelinci? Nah, kalau oral pada kelinci dilakukan menggunakan alat penahan rahang dan feeding tube nomor 6. Nah, jadi rahangnya itu memang dimasukkan sebuah alat dulu. Nah, sehingga dia tidak bisa menggigit, ya. Nah, terbuat dari apa namanya itu, dari plastik yang keras, ya, dimasukkan itu ke dalam rahangnya sehingga dia tidak bisa menggigit, ya. Nah, tidak bisa menggigit. Nah, kemudian kita masukkanlah alat feeding tadi, ya, dengan cara apa namanya, perlahan-lahan. Ya, tetapi bukan jarum, ya, tapi semacam selang, ya, katakanlah selang, tabung selang, ya, dari plastik kita masukkan lambat-lambat, ya, juga lambat-lambat juga sampai nanti selang itu berhenti sendiri, tidak bisa lagi masuk lebih dalam. Nah, itu berarti sudah berada pada daerah lambungnya, ya. Nah, cara masukkan juga hati-hati juga tadi. Kalau misalnya belum, baru sebentar saja dimasukkan sedikit baru masuk, kemudian terasa apa namanya, ada hambatan, nah berarti itu masuk daerah parunya, tarik lagi, ya, masukkan lagi, hati-hati. Oke. Nah, subkutannya bagaimana? Ya sama saja, ya, daerah tengkuk juga. Ini tengkuk ini. Tarik tengkuk, suntik di sana. Subkutan berhasil. Selesai. Kalau untuk kelinci, ya. Marmut juga begitu, sama saja. Nah, lalu intravena bagaimana? Nah, kalau pada kelinci intravena, kalau pada mencit dan tikus tadi pada ekor, di sana ada pembuluh darahnya yang besar kan. Nah, pada kelinci, nah, pembuluh darahnya di telinganya, di daun telinganya itu nampak, jadi lebih mudah. Caranya bagaimana? Kita harus memang mengusapnya dulu dengan alkohol. Baik mencit, tikus, kelinci, diusap dulu dengan alkohol. Artinya apa ya? Kita menggunakan antiseptik saja, ya, walaupun kalau ada kuman, bakteri atau kotoran, ya, terusap dengan kapas yang beralkohol tadi, ya. Nah, dengan gampang kita bisa mengambil darahnya. Oke, ya. Nah, bagian intramuskular ya tetap dari bagian belakang tadi, ya, bagian apanya, paha. Jadi kalau jika Anda disuntik dengan intramuskular, pasti bagian paha Anda disuntik, ya kan? Nah, kalau intraperitoneal bagaimana? Nah, ini dia. Posisi diatur sedemikian rupa sehingga letak kepala lebih rendah daripada perut. Nah, penyuntikan dilakukan pada garis tengah di muka kandung kencing. Nah, jadi garis tengah di muka kandung kencing itu ada garisan, garis, ya, garis. Nah, kemudian udah disuntik saja di sana. Nah, itu akan tepat pada daerah intraperitoneal. Oke, tapi dalam penelitian-penelitian farmasi sejauh ini yang banyak dilakukan hanya secara peroral saja, dengan mencit dan tikus menggunakan sonde, ya. Kemudian marmot dan kelinci juga menggunakan sonde, tetapi berupa selang plastik yang lebih panjang. Kan itu saja bedanya cuman. Nah, kemudian saudara bisa melihat ini gambaran kasar saja, ya, gambaran kasar. Ide itu adalah apa namanya, intradermal, betul, intradermal. Kemudian SC subkutan, nah IV intravena, IM intramuskular. Nah, jadi kalau intramuskular memang lebih dalam daripada subkutan kan. Nah, subkutan pasti masih di daerah kulit, ya kan. Nah, intra dermal juga di atasnya saja, di bawah itu sedikit.
Nah, ketika ini intradermal. Oke, ketika Anda divaksin ini dia, ya, tidak subkutan, tidak pula intravena, tidak pula intramuskular kan. Nah, oke. Jadi kalau intravena, nah, kita masuk ke dalam jaringan darah. Ya. Nah, bagaimana menyuntiknya intravena ini ya ketika kita suntik nanti akan masuk nanti kemari darah dulu, berarti terpencar darah kemari, akan mencurat darah kemari kan. Nah, darah yang terhambur ke daerah ini berarti sudah sampai di intravena. Oke. Nah, lakukanlah disuntikkan atau diapakan diberikan senyawa. Nah, ini gambaran kasar daerah-daerah intravena, intramuskular, subkutan, dan ID. Nah, ini sederhana sekali. Nah, itu cara-cara pemberian obat dan pengambilan spesimen sampel hewan. Ya. Nah, jadi darah bisa diambil dari sana. Darah diambil umumnya di darah vena semuanya, ya. Vena, kalau kelinci, tikus, ekor, kelinci, marmot, telinga, kalau macam, ya. Itu untuk mengambil darah. Nah, kalau untuk menyuntikkannya ya sama seperti tadi, daerah tengkuk, daerah ekor, ya. Nah, tinggal lagi kedalamannya beda-beda. Kedalamannya beda-beda. Nah, di kita yang paling sering dipakai itu adalah mencit dan tikus, mencit dan tikus, mencit dan tikus itu saja ya. Kelinci jarang ya. Mungkin karena mahal, lalu untuk apa namanya? Untuk S1 juga tidak terlalu cocok, artinya terlalu mubazir jadinya ya. Tapi kalau Anda S2 bolehlah digunakan kelinci ya. Oke. Tapi tidak tertutup kemungkinan, oh Pak, saya walaupun S1 saya ingin apa namanya menggunakan kelinci. Kalau perlu hewan yang lebih besar, kuda, Pak, ya silakan saja kan. Itu kan kebiasaan ya, kebiasaan menggunakan mencit. Nah, baik Bapak dan Ibu, saudara mahasiswa sekalian, nah inilah topik ketiga kita, kuliah ketiga, cara pemberian obat dan pengambilan spesimen. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berguna bagi kita, berguna juga bagi Anda. Terima kasih katanya di sini. Nah, silakan bertanya supaya ada interaksi. Nanti sebelum ditutup, tolong PJ suruh teman-temannya buka kamera semua ya, dan kemudian di apa namanya di capture, di foto ya, ganti absen kita. Oke, silakan. 23 orang semua udah hadir ini ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bertanya gratis, tidak menambah SPP. Walaupun UNAN sudah PTNBH ya. Oke, Anissa Kerani ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Ah? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya, syukur. Alicia ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Ya, alhamdulillah. Reska, Felicia ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Tidak juga. Mantap. Ya, mudah-mudahan dengan tidak bertanya itu paham. Kan kemungkinannya dua, cuma dia paham semua atau tidak understand semua. Nah, mudah-mudahan Anda yang paham semua. Karena topik yang dibicarakan juga topik sederhana yang sudah pernah Anda lihat dan mudah dicerna ya. Febriani, kenapa Anda pakai masker? Anda berada di mana ini? Iya, Pak. Soalnya lagi isolasi mandiri, Pak. Oh, luar biasa. Siapa yang kena Anda sendiri? Enggak, Pak. Kebetulan Ayu tinggal di asrama, Pak. Jadi ada 6 teman Ayu yang lagi isolasi di asrama juga. Jadi kami pakai masker yang enggak positif, Pak. Asrama UNAN? Bukan, Pak. Asrama beasiswa, Pak, dari YBM BRI, Pak. Di mana itu? Kalau asramanya di Pasar Baru, Pak.